Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hawarid, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Utan Kayu Selatan 21. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ali asyrafil anbiya wal mursalin. Wasahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul, kita bertemu dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Oke. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua istiqomah menjalankan yang beliau perintahkan kelak sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kepada ketua kelas silakan memimpin doa teman-temannya. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Amira yang telah memimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak hari ini ingin melakukan absensi terlebih dahulu kepada kalian. Pertama, Adenin Fabrizio. Oke, lalu Ahmad Syafiq Ubaidillah. Lalu ada Almira Jasmine Sapitri. Ada Akila Putri Denisa. Ada Arjuna Dewa Prasetyo. Oke, lalu ada Azmi Akhtar Alfaris. Izin kemana? Turnamen futsal. Kemana Amira? Turnamen futsal. Oke, sedang ada turnamen ya. Baik, lalu ada Bayu Samudra. Hadir ya. Lalu ada Bilkis Maura Izati. Hadir. Oke, lalu ada Dafa Maulana. Lalu ada Fata Rizkullah Putra. Oke, Hafiz Arya Danu. Yang keras dong Hafiz. Hadir Pak. Hadir gitu ya. Lalu ada Jasmine Fairah Richard. Hadir. Ini teman kamu nih ada keturunan Inggris ya? Belakangnya ada Richardnya. Ya, Richard itu siapa? Jasmine. Nama siapa? Oh, nama ayahnya Jasmine. Oke. Lalu Kanza Naura Alsaki mana? Hadir. Lalu ada Lulu Syifa Fitria. Hadir. Lalu ada Mufida Amira Bahri. Oke. Lalu ada Muhammad Faiz Atala mana? Hadir. Muhammad Faiz Atala. Lalu ada Muhammad Lutfi Hanif. Kemana? Oh, turnamen juga ya. Turnamen apa sih? Futsal. Lalu ada Muhammad Ramadhani. Hadir. Ada Muhammad Rizky Pratama. Kemana izinnya? Turnamen futsal. Lalu ada Putri Bunga Lestari. Hadir. Lalu ada Raida Fakhira Damarianti. Hadir. Rehan
Permana. Hadir. Oke, ada Stevi Kanaya Dewi. Hadir. Lalu ada Zahra Novian Dina Putri. Hadir. Hadir. Yang terakhir Nurul Karisa Refli Putri. Hadir. Oke. Kalau perempuan itu hadir atau hadiroh sih? Hadir. Kalau perempuan itu hadir. Kalau laki-laki itu hadir. Oke, baik. Berarti tadi yang izin itu 3 orang ya. Akhtar, Lutfi, dan Rizky. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk terus membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tangannya begini dong. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik anak-anak, setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari sama-sama kita berliterasi, kita mau rojaah dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih, semoga apa yang kita baca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Oke, Bapak ingin tanya nih. Oke, sebelumnya kemarin kita terakhir di bab 3 membahas tentang materi apa? Maaf dan memaafkan. Ketika kita sudah belajar hal tersebut, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Tapi sebelum kita bahas materi, Bapak ingin tanya, ada yang tahu nggak apa itu halal, apa itu haram? Kayak kita lagi ke
lampu merah tuh ada lampu merah, ada lampu hijau. Apakah semua makanan boleh dimakan di muka bumi ini? Enggak. Nah, kenapa harus ada yang nggak boleh? Dan kenapa ada yang boleh? Gitu. Kenapa? Karena ada yang haram dan ada yang halal. Oke. Artinya kalian sudah mengetahui itu ya, ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram. Oke. Atau mungkin pernah beli jajanan di luar. Ya, apakah kamu memperhatikan tuh selama ini makanannya ada logo halalnya atau enggak? Enggak, betul, jujur banget tuh si Rehan tuh. Kenapa enggak? Kok nggak diperhatiin mana label halalnya, ini halal atau enggak, ini haram atau enggak? Selama ini bang, beli bang, bayar udah ya. Bang, makan bang, beli ya, langsung dimakan ya. Kita belum tentu tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, di dalam Islam, kita harus mengetahui pentingnya mana hukum yang halal, mana hukum yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ngelihatnya hari ini semangat gak sih? Semangat gak? Kok Bapak lihat lemes banget, semangat gak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian berdiri semuanya. Kita breaking dulu, kita tepuk semangat. Oke. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Bapak minta lebih semangat sekali lagi ya. Semangat. Oke, Bapak minta sekali lagi lebih semangat lagi. Lebih kompak lagi. Ayo, 1, 2, 3. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Tepuk tangan dong buat kalian semua dong. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, kita sudah tepuk semangat. Udah semangat semuanya belum? Sudah ya? Oke, baik. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kenapa kita harus mempelajari makna hukum halal dan haram? Ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ya menginformasikan kepada manusia, ya, menyerukan kepada manusia bahwa di muka bumi ini, ya, Allah berikan semua hal untuk dimakan dan untuk diminum oleh manusia. Ya, ada perbuatan yang boleh dan ada perbuatan yang tidak boleh. Ya, tapi Allah juga menjelaskan kepada kita mufidah bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa yang di muka bumi ini bentuk ketaatan kita kepada Allah, ada sesuatu yang halal, ada sesuatu yang haram. Artinya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Untuk apa tujuan pembelajaran hari ini dilaksanakan? Agar kalian mengerti apa itu definisi dari atau maksud dari halal dan haram. Apa itu dasar-dasar hukum yang menentukan halal dan haram. Kita harus punya dasar hukum dong. Pak, itu halal Pak, kata siapa? Nggak boleh kata siapa. Ada dasar hukumnya nanti. Terus apa? Sebab-sebab hukum halal dan haram. Apa sih sebab-sebabnya yang menjadikan sesuatu itu halal, yang menjadikan sesuatu itu haram? Yang terakhir, ya, kita apa yang harus kita terapkan untuk penerapan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, lalu nanti kita akan mempelajari tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Sebelum yang terakhir tadi, yang ketiga sebab-sebab hukum halal dan haram, yang terakhir baru penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu apa sih sebab-sebabnya yang menentukan hukum halal dan haram. Oke, paham? Paham? Paham. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke dalam materi. Oke, buka dulu bukunya di halaman 65. Definisi halal dan haram. Itu materinya. Baik anak-anak, nanti Bapak akan memberikan kepada kalian pembelajaran hari ini, yaitu sebuah video pembelajaran. Bapak minta kalian untuk amati video pembelajaran ini,
Nanti kalian simak, kalian akan mendapatkan penjelasan dari video pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian. Oke. Baik. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, baik. Sahabat soleh, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dari yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diamati belum tadi apa maksud dari halal dan haram? Lalu ada dasar hukum halal dan haram. Yang berikutnya ada sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang terakhir penerapan hukum halal dan haram. Oke, dari materi yang disampaikan ini, dari video pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada yang tahu nggak sih tadi? Kan sudah nyimak semuanya, nyimak nggak? Menyimak nggak? Menyimak ya, pasti menyimak ya. Oke, apa sih maksud dari definisi halal dan definisi haram? Atau apa maksud dari halal dan apa maksud dari haram? Oke, ada yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Siapa? Oke, Amira silakan, yang keras Amira suaranya. Kurang keras Amira suaranya. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Oke, bener nggak? Bener nggak? Bener. Oke, tepat sekali, tepuk tangan dong buat Amira dong. Oke, apa sih maksud dari halal itu? Halal itu tadi menurut definisi umumnya adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat putri Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ingat nih, untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi bukan cuma sekedar makan nih. Digunakan kan, yang digunakan apa? Digunakan dipakai, ya, atau melakukan kegiatan. Oke. Untuk haram adalah kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Oke, itu untuk definisi halal dan haram. Ada dasar-dasar hukum atau dasar hukum halal dan haram. Oke, ada dong, sesuatu itu ada dasar hukumnya. Oke, apa sih dasar hukum halal dan haram? Ada yang bisa jawab? Bentar, pertama kata Syafiq Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam agama Islam. Yang kedua apa Syafiq? Lebih keras? Atau as-sunnah, Ya. perkataan atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, benar. Baik, yang berikutnya? Oke. Karena ijtihad adalah ketentuan dari para ulama. Oke.
Kata Syafiq, dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam agama Islam. Yang kedua, Al-Hadis, ya, itu sumber hukum yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ijtihad. Ijtihad itu artinya upaya atau kemampuan yang dilakukan oleh para ulama. Lihat bukunya halaman 69. Oke, dijelaskan di situ ulama di Indonesia, yakni yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa berijtihad, memberikan fatwa. Fatwa apa, Pak? Hukum atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Ada yang pernah dengar MUI nggak di sini? Ada yang pernah MUI dengar? MUI, ada yang pernah dengar beneran? MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Oke, dialah yang diberikan kepercayaan berkaitan dengan apa? Kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Oke, baik. Itu dasar hukum halal dan haram. Rama, perhatiin bukunya, Rama. Dasar hukum halal dan haram. Jadi sudah tahu. Yang berikutnya, sudah tahu nih maksud dari hukum halal dan haram. Sudah tahu nih apa itu dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga nih, apa sih, Pak, yang menyebabkan sesuatu itu bisa halal dan haram, Pak? Ada yang tahu nggak di sini? Apa, Jasmine? Yang keras, Jasmine? Oke. Stop, Jasmine. Yang pertama tadi apa, Jasmine, yang keras? Sebab-sebab hukum halal dan haram yang pertama apa? Zat asal. Yang kedua, dengarkan semuanya. Sifat asal. Yang ketiga, proses. Oke, apa maksud dari zat asal? Zat asal seperti daging babi, bangkai, darah, maka disebut haram. Oke, lalu? Sifat asal perbuatan dan sifatnya buruk. Oke. Dengan niat yang baik, tapi cara memperolehnya salah. Oke. Seperti judi, mencuri, maka sebenarnya akan haram. Oke. Tidak proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan dari proses pembuatannya, Oke. pekerjaannya, atau cara mendapatkannya. Apa menentukan hasilnya halal atau haram? Ya. Misalkan membeli nasi goreng dari sebuah restoran nasi goreng tersebut digoreng di tempat yang sama dengan gorengnya daging babi, maka nasi goreng tersebut akan menjadi haram. Oke. Tepuk tangan dong buat Jasmine dong. Oke, tepuk tangan dong buat Jasmine ya. Oke, itu tadi yang disampaikan Jasmine adalah sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang pertama tadi apa kata Jasmine? Zat asal. Yang kedua tadi apa kata Jasmine? Apa? Sifat asal. Yang ketiga terakhir proses. Di zat asal itu anak-anak, zat asal itu sumber makanannya sudah haram dari zatnya. Paham? Sumber makan yang kalian makan itu sudah haram dari zat. Contoh, ada misalkan kamu makan apa? Kik babi misalkan, dijadiin kue. Ya, daging digiling, jadiin kue sama Mufidah. Ya, walaupun sudah dikasih mesis misalkan, dikasih coklat misalkan, dimakan, itu halal atau haram? Kenapa disebut haram? Jawabannya apa? Karena zat asalnya sudah haram. Zat asalnya sudah haram. Bapak akan bentuk kelompok 1, kelompoknya Almira, kelompok 2, kelompoknya Syafiq, kelompok 3, kelompoknya Stevi, kelompok 4, kelompoknya Zara. Setuju? Setuju nggak? Setuju? Oke, kalian boleh diambil kertas kalian, satu aja dari masing-masing kelompok. Silakan diskusikan di teman-teman kalian untuk mendiskusikan, benar ya? Untuk mendiskusikan apa yang tadi Bapak sampaikan. Setelah didiskusikan nanti Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bangkunya boleh diputer. Ya, waktunya bisa dimulai. Apa, Rian? Apa? Mau izin toilet, silakan.
Yang didiskusikan itu apa definisi halal dan haram, lalu dasar hukumnya, sebab-sebabnya, yang terakhir penerapan hukum halal dan haram. Oke, silakan diskusi. Bapak minta semua keaktifannya. Maju ke depan. Oke, kelompok 1 diwakilkan oleh siapa? Almira, silakan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Capik, silakan. Halal adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh syariat Islam untuk digunakan dikonsumsi atau haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan dikonsumsi atau dilakukan. Oke, kelompok 3. Oke, coba jelaskan sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang keras? Yang pertama zat asal, yang kedua Sifat asal, ya, proses. yang ketiga proses. Oke, darah, daging babi atau bangkai, bener nggak? Bener nggak? Oke, yang terakhir Jasmine. Jasmine, penerapan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengetahui hukum halal dan haram? Ada 3 penerapan tadi itu dari video pembelajaran. Ada apa? Penerapan dalam apa aja? Dari sikap, Oke, yang kedua perilaku, yang ketiga konsumsi. Yang pertama penerapan sikap, yang kedua penerapan perilaku, yang terakhir penerapan konsumsi. Oke, coba bisa dijelaskan ke teman-temannya. Penerapan konsumsi contohnya apa yang paling gampang yang dapat mudah dimengerti? Makanan berlogo halal. Lalu apa lagi? Anak-anak, untuk menambah keilmuan kalian kembali, Bapak akan memberikan asesmen penilaian kepada kalian. Kalian kerjakan masing-masing untuk soal yang Bapak berikan. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Mengerjakan sendiri. Oke, Rehan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Terima kasih, Karisa. Ayo, siapa lagi? Jasmine, semuanya. Zara. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ayo, sini. Boleh. Sudah. Oke, nanti Bapak cek jawabannya. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ayo. Bayu, ayo sini. Boleh dikumpulkan ke depan yang sudah selesai. Oke. Jangan ngobrol. Siapa yang ngobrol tuh? Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Ayo, siapa lagi? Ayo, Pais. Sudah. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Sini, Juna. Kumpulkan depan. Gak apa-apa. Sebelah. Yang sudah dikumpulkan ke depan ya. Ayo, Juna, Rehan, cepetan. Sini, ke depan, Is. Juna, dikumpulkan ke depan yang sudah. Sini. Ini, terima kasih Rehan, dah duduk kembali ke bangkunya. Terima kasih Juna. Oke, baik. Oke, ya.
Video pembelajaran sudah, kita bahas sudah tadi, ya, diskusi kelompok sudah, presentasi sudah, lalu kalian sudah mengerjakan asesmen penilaian, ya. Bapak harap kalian dapat mengerti tentang materi hukum halal dan haram untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, hukum halal dan haram ada 3 sebabnya. Apa? Yang pertama zat. Barang-barang yang pertama apa? Zat asal. Yang kedua apa? Sifat asal. Yang ketiga proses. Oke, ada 3, zat asal, sifat asal, dan proses. Oke, kalau zat asal itu apa? Ya, sumbernya sudah haram. Seperti apa? Daging? Yang kedua apa? Enggak, maaf. Yang kedua sifat asal, contohnya apa? Penjelasannya, ya, mencuri, berjudi, melakukan syirik, betul. Yang ketiga contohnya apa? Proses. Maksudnya proses apa? Oke, memasak makanan di tempat makanan yang zatnya sudah haram, yang dibekas di tempat zatnya sudah haram. Itu 3 sebab penentuan hukum halal dan haram. Oke, Bapak minta kalian bisa dapat mengerti dari materi apa yang Bapak telah sampaikan. Oke, apa hal yang baru yang telah kamu terima hari ini? Apa materinya? Halal dan haram. Penting nggak sih kita tuh menjaga diri kita dari yang haram? Penting nggak? Penting. Penting nggak kita melaksanakan dan mengkonsumsi yang halal? Penting nggak? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Perbuatan haram apa yang paling kecil banget? Paling kecil, yang paling mudah bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Oke, membuang sampah ke sungai. Pinter apa? Perbuatan yang paling kecil dan paling mudah untuk dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari materi ini apa? Tadi membuang sampah ke sungai, ada lagi? Membuang-buang nasi. Pinter, Kanza, jangan ragu-ragu. Membuang-buang nasi ketika makan. Penting nggak tuh? Penting nggak? Penting nggak tuh? Terakhir tadi kalau ingin menyembelih hewan harus mengucapkan bacaan basma atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketika kalian sudah mengerti semuanya, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, Bapak minta ketua kelas memimpin doa dulu di depan untuk memimpin doanya terhadap teman-teman sebelum kita tutup dan akhiri materi pada hari ini. Silakan Almira. Oke, terima kasih Amira, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.